Aku ada di mana ini? Tanya Luna sembari mengedarkan pandangan sekeliling ruangan. Wanita cantik itu terbaring di rumah sakit. Baru saja dia sadarkan diri setelah seminggu koma akibat mengalami kecelakaan dan membuatnya hilang ingatan. Kamu siapa? Kalian siapa? Tanya Luna ketakutan. Luna, ini ayah sama ibu, dan ini calon suami kamu. Calon suami? Tidak, teriaknya. Nah, kamu tenang dulu ya, ucap Bunia. Setelah dipeluk oleh Bunia, Luna pun akhirnya sedikit tenang. Di sisi lain, sebelum kejadian koma, siang itu Luna membawa pacarnya ke rumah karena Ridwan hendak berniat serius melamarnya, dan Ridwan ingin meminta restu kepada kedua orang tuanya. Saat itu mereka duduk di ruang tamu bersama dengan orang tuanya Luna. Luna ini merupakan anak dari orang yang kaya raya, sedangkan Ridwan berasal dari keluarga yang sederhana. Dan pekerjaannya Ridwan pun menjadi seorang fotografer yang belum tentu mendapatkan job. Akan tetapi, meskipun begitu, Luna menerima Ridwan dengan apa adanya. Apalagi mereka sudah menjalin hubungan cukup lama, yaitu 3 tahun. Memang selama ini sebenarnya hubungan mereka tidak direstui oleh orang tuanya Luna. Namun hari ini Ridwan memberanikan diri untuk menyatakan niat seriusnya kepada Luna. Pak, Bu, saya datang ke sini berniat untuk melamar Luna. Ucapan Ridwan terpotong. Apa? Kamu mau melamar anak saya? Kamu ini punya apa? Kerjaan aja nggak nentu hasilnya. Gak sebanding lah sama anak saya dan keluarga saya. Tapi Pak, saya cinta. Saya sayang sama Luna. Dan saya janji akan berusaha untuk membahagiakan dia. Cinta. Emangnya anak saya mau dikasih makan cinta apa? Saya tidak akan merestui kamu. Karena Luna sudah saya jodohkan dengan anak teman saya yang seorang pengusaha kaya raya. Dijamin hidup Luna akan bahagia. Ayah apaan sih? Aku gak mau ya dijodoh-jodohkan, kata Luna. Luna, kamu pokoknya harus nurut sama ayah. Kalau tidak, kamu tidak akan mendapatkan warisan dari ayah nanti. Memang siapa ya yang mau dijodohkan sama aku? Tapi pokoknya aku maunya sama Ridwan ya. Sesaat kemudian, Ferdi pun datang menemui mereka. Ya, Ferdi lah anak dari temannya Pak Penny, bapaknya Luna. Lalu Ferdi memperkenalkan diri kepada Luna dan juga Ridwan yang ada di sana. Ini dia calon suami kamu, Lun, ucap Pak Penny. Enggak ya, aku gak mau. Kalau ayah gak merestui aku sama Ridwan, aku akan kabur. Ayo sayang, kita pergi, ucap Luna sambil menggandeng paksa tangan Ridwan. Dan mereka pun pergi keluar rumah, naik mobilnya Luna. Saat itu, Luna juga yang mengendarai mobilnya. Karena emosi dia mengendarai mobilnya dengan kecepatan yang sangat tinggi sekali. Kamu mau kan menikah sama Luna? Tanya Pak Benny kepada Ferdi. Iya Pak, saya mau sekali, jawab Ferdi. Kalau gitu, kejar sana, cepat. Segera Ferdi pun saat itu ngejar Luna dan Ridwan yang kabur dengan mobilnya. Hingga akhirnya mereka kebut-kebutan di jalan. Lun, kita selesaikan saja dulu masalahnya. Kamu jangan kebut-kebutan gini, bahaya Lun, ucap Ridwan. Udah, kamu tenang aja. Ini cara kita biar terus bersama kamu kan? Iya Lun, tapi gak gini juga caranya. Mending kita berhenti dan kamu jelasin terus terang kepada Ferdi. Itu dia ngejar kita tuh. Namun Luna tidak mempedulikan ucapannya Ridwan sama sekali. Dia malah semakin membecek gas mobilnya sehingga ngebut sekali. Sampai akhirnya Luna sampai di sebuah tikungan dan dia dalam keadaan yang ngebut. Ternyata di hadapannya itu ada sebuah mobil juga yang melaju. Awas Lun! Luna yang panik dia pun langsung banting setir ke kiri. Sampai akhirnya dia pun menabrak sebuah pohon yang ada di pinggir jalan. Bruak! Kecelakaan pun terjadi. Mobilnya ringsek. Segera Ferdi yang melihat langsung menghampiri dan membawa mereka ke rumah sakit terdekat. Singkatnya, Luna dan Ridwan sudah dibawa ke rumah sakit dan mereka sudah mendapatkan perawatan. Akan tetapi, Ridwan di dalam ruangan yang biasa dan ditemani ibunya yang tadi sudah dikabari. Sesaat kemudian Ridwan tersadar dan memanggil nama Luna. Luna,
Alhamdulillah kamu sadar juga nak, ucap Bu Suci. Bu, aku di mana Bu? Kamu ada di rumah sakit nak. Kamu tadi mengalami kecelakaan. Luna mana Bu? Tanya Ridwan. Dia masih dirawat di ruang ICU nak. Aku mau lihat dia dulu Bu. Kamu belum pulih nak, istirahat saja dulu. Namun saat itu Ridwan ngotot ingin tetap bertemu dengan Luna yang ada di dalam ruangan ICU. Hingga akhirnya dia menghampiri ke dalam ruangan yang ternyata di dalam ruangan itu sudah ada Pak Benny, Bunia, dan juga Ferdi. Seketika Ridwan langsung menangis melihat Luna yang terkapar dan tak sadarkan diri karena koma. Kamu ngapain datang ke sini? Pergi kamu, usir Pak Benny. Pak, saya mohon, saya mau lihat keadaannya Luna. Saya tidak mengizinkan. Pergi sekarang. Mulai sekarang kamu sudah tidak ada hubungan lagi dengan anak saya. Dan kamu jangan pernah temui Luna lagi. Karena Ridwan ngeyel masih tetap di dalam ruangan itu, dia pun langsung ditarik paksa oleh Ferdi dengan menarik kerah bajunya. Lepas, teriak Ridwan. Akhirnya Ridwan tetap menunggu di ruang tunggu di depan ruangannya Luna karena dia sangat khawatir dengan keadaannya. Singkat waktu, saat Luna di dalam ruangan sendirian, Ridwan mencoba mengadap-adap masuk ke dalam. Karena saat itu mungkin orang tuanya sedang pergi ke kantin. Namun baru beberapa saat Ridwan baru di ruangannya Luna, tiba-tiba saja kedua orang tuanya Luna dan juga Ferdi datang ke ruangan. Berani-beraninya kamu datang lagi ke sini. Pergi sana. Sudah saya peringatkan, tapi tetap saja. Mau kamu saya laporkan polisi? Sini mukamu, tak ludahin. Coh! Bentak Pak Benny sambil meludah. Hingga akhirnya Ridwan pun mengalah dan pergi meninggalkan ruangan itu. Dia yang sudah meninggal akhirnya memilih untuk pulang ke rumah dengan membawa dendam yang sangat membara. Singkat cerita, sebulan kemudian Luna sudah sadar, akan tetapi ingatannya belum pulih. Luna pun akan segera melangsungkan pernikahan dengan Ferdi. Itu kesempatan orang tuanya menjodohkan Luna dengan Ferdi karena keadaan Luna yang hilang ingatan. Suatu ketika, Ridwan sedang sibuk pemotretan di sebuah taman. Dia disewa untuk pemotretan pre-wedding. Dan di sana, dia tidak sengaja melihat ada Luna bersama dengan keluarganya serta Ferdi. Ternyata, Luna dan Ferdi juga sedang melakukan pre-wed di taman itu dengan ditemani oleh Pak Benny dan juga Bunia. Saat Ridwan istirahat sejenak, klien juga istirahat karena capek, apalagi hari itu sangat panas sekali. Dia pun menghampiri Luna karena dia sudah sebulan tidak ada kabar dengan Luna. Luna? Panggil Ridwan. Maaf, kamu siapa ya? Tanya Luna. Lun, ini aku Ridwan, masa kamu lupa? Kamu lagi. Sudah saya peringatkan beberapa kali, jangan dekati anak saya lagi, ancam Pak Benny. Lihat, Luna saja sudah gak kenal kamu. Lagian dia sudah bahagia dengan Ferdi yang bisa memberikan segalanya. Sedangkan kamu apa? Kerjaan aja cuman moto-moto gitu, gak ada hasilnya, imbu Pak Benny. Ridwan pun tertunduk lesu. Dia pun akhirnya meninggalkan Luna yang kini sudah tidak mengenalinya. Dia kembali bekerja lagi dengan profesional, memotret klien yang sudah menunggunya. Namun batinnya hancur melihat Luna sudah tak mengingat Ridwan. Singkat cerita, di rumahnya Ridwan jadi sering melamun, memikirkan Luna yang sebentar lagi akan menikah. Tapi mau apa dikata, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mencoba ikhlas dengan semuanya, karena memang dia juga sadar diri dengan keadaannya yang berbanding jauh dengan Luna yang anak orang kaya. Ridwan yang teringat dengan ucapannya Pak Benny yang selalu merendahkannya dan pernah diludahi, dia tidak terima sebenarnya, namun dia berusaha untuk menahannya. Akhirnya rasa sakit hatinya Ridwan itu jebol, berubah menjadi dendam yang sangat membara. Sehingga Ridwan memiliki niat untuk membuat Pak Benny menderita seumur hidup dengan perlahan-lahan lalu mati. Ridwan mulai bangkit, tidak menangisi Luna lagi, dan dia mencoba seperti biasa lagi dengan aktivitasnya. Hingga suatu ketika, Ridwan berniat untuk pergi ke salah satu orang pintar yang ada di daerah lain. Ridwan pergi sendiri. Dia mengetahui orang pintar tersebut melalui media sosial. Dan setelah mengetahui tempat orang pintar tersebut, Ridwan langsung pergi ke sana dengan mengendarai bus.
Perjalanan menuju ke tempat orang pintar tersebut sekitar 3 jam. Letak rumah orang pintar tersebut berada di pelosok daerah dan sangat jarang sekali dijangkau oleh orang-orang. Namun, Ridwan memberanikan diri untuk datang ke sana karena dia ingin sekali membalaskan dendam dan rasa sakitnya kepada Pak Beni karena sudah menghinanya dan tidak merestui hubungannya dengan Luna. Beberapa saat kemudian Ridwan pun sampai di tempat desa tersebut. Namun, Ridwan harus berjalan kaki terlebih dahulu menuju ke rumah orang pintar yang dimaksud. Karena rumahnya, sebut saja Mbah Kasmo, ada di tengah hutan dan perkebunan. Di sana beliau tinggal sendirian. Ridwan berjalan kaki menuju ke rumah beliau dengan jarak yang ditembus sekitar 20 menit. Beberapa menit kemudian Ridwan pun akhirnya sampai juga di gubuk Mbah Kasmo. Terlihat rumah yang terbuat dari bambu berada di tengah hutan. Dia pun segera menyambangi rumahnya Mbah Kasmo. "Permisi," ucap Ridwan. "Kriat." Terdengar suara pintu dibuka. "Monggo," ucap Mbah Kasmo singkat. Ridwan pun masuk ke dalam rumahnya Mbah Kasmo dan duduk di sebuah tikar yang sudah disiapkan oleh Mbah Kasmo. Tikar yang terbuat dari anyaman bambu. "Ada maksud apa kedatangan kamu ke sini?" "Saya sakit hati, Mbah, dan saya ingin orang tersebut menderita perlahan-lahan hingga mati," ucap Ridwan dengan geram. "Lalu kamu mau apa?" "Saya mau dia disantet, Mbah. Pokoknya menggunakan santet yang ganas, biar tahu rasa dia." "Tapi syarat untuk ritualnya cukup susah. Mencari bahan-bahannya itu susah untuk syarat. Apa kamu sanggup?" tanya Mbah Kasmo. "Apa, Mbah, syarat ritualnya?" "Syarat ritualnya berupa bahan-bahan seperti getah kayu yang mengandung racun dan sesajen seperti kembang setaman, kemenyan, buah-buahan. Media yang akan kita gunakan adalah dengan berupa minyak," jelas Mbah Kasmo. "Iya, Mbah, lakukan saja. Nanti akan saya kasih mahar berapapun yang Mbah minta untuk keperluan sajen dan jasanya Mbah. Tapi semua syarat itu tolong Mbah yang mencarikan saja dan lakukan ritual itu secepatnya, Mbah," ucap Ridwan. "Baik, nanti akan saya siapkan semuanya." Hari itu juga Mbah Kasmo menceritakan syarat-syarat untuk ritualnya, sedangkan Ridwan menunggu di rumah Mbah Kasmo. Kebetulan rumahnya Mbah Kasmo ini berada di dalam kebun yang dekat dengan mulut hutan. Jadi untuk mencari bahan-bahan itu cukup gampang untuk Mbah Kasmo. Di hutan tersebut banyak sekali pohon-pohon sebagai syarat ritual. Setelah semuanya sudah didapatkan oleh Mbah Kasmo, malam itu langsung akan dilakukannya ritual. Mbah Kasmo sudah mulai membakar dupa dan syarat-syarat tersebut sudah ditata dengan rapi di atas meja ruangan ritual. Ritual untuk santet ini menggunakan media berupa minyak. Minyak tersebut sudah disiapkan oleh Mbah Kasmo sebelumnya. Ritual itu dilakukan pada malam Selasa Kliwon dan malam itu Mbah Kasmo langsung membacakan ritualnya dengan mulut yang berkomat kamit berada di depan kemenyan yang sudah dibakar. Saat itu Ridwan sangat ketakutan ketika melihat Mbah Kasmo sedang melakukan ritual. Bulu kuduknya berdiri semua, serta tubuhnya keluar keringat dingin. Saat itu juga, Ridwan merasakan ada angin masuk ke dalam ruangan tersebut, benar-benar membuat dia merinding. Setelah minyak yang ada di dalam botol kecil tersebut sudah diritualkan dan dibaca mantra, lalu diberikan kepada Ridwan. "Bawa minyak itu, lalu nanti kamu oleskan pada kulit tubuh target. Atau kalau kamu tidak mau ketahuan, kamu juga bisa mengolesi minyak itu pada jemuran pakaian target," ucap Mbah Kasmo. "Baik, Mbah. Cara kerja minyak ini berapa lama, Mbah?" "Saat kamu sudah berhasil mengoleskan minyak itu kepada pakaian target, beberapa jam kemudian saja akan bereaksi santet ini kepada si target." "Iya, Mbah. Kalau begitu saya pamit pulang terlebih dahulu." "Kamu mau pulang sekarang? Malam-malam begini? Memangnya kamu gak takut apa di jalan?" Takut, Mbah. Ya sudah, nginap dulu saja di sini. Kamu pulang besok saja." Ridwan pun akhirnya memilih untuk menginap di rumahnya Mbah Kasmo. Dia tidur di kamar tamu yang memang sudah disediakan. Singkat cerita, keesokan harinya Ridwan pun berpamitan untuk pulang kepada Mbah Kasmo dan tidak lupa untuk memberikan mahar kepada Mbah Kasmo, dan uang yang diberikan kepadanya cukup besar. Ya, duit buat ngelamar Luna tuh seharusnya. "Mbah, saya pamit pulang dulu ya. Saya terima kasih ya, Mbah." Pagi itu Ridwan pulang jalan kaki dari dalam hutan sekitar 20 menit.
Sesampainya di depan, Ridwan menunggu bus yang lewat di jalan tersebut. Untungnya pagi itu ada bus yang melewati jalan itu. Akhirnya Ridwan pun naik bus tersebut. Perjalanan menuju ke rumahnya menempuh waktu sekitar 3 jam, dan itu harus beberapa kali angkutan. Singkat cerita, suatu hari Ridwan berniat datang ke rumahnya Luna untuk sekedar ingin bertemu. Padahal sebenarnya dia ada niat, maksud tertentu, yaitu dia ingin mengoleskan minyak itu pada bajunya Pak Benny, atau mungkin kulitnya dengan cara bersalaman. Ya, kita lihat saja nanti. Dia mengendarai motornya menuju ke rumah Luna pagi itu berharap semuanya ada di rumah, kecuali Ferdi. Beberapa saat kemudian, dia pun akhirnya sampai juga di rumahnya Luna. Setibanya di depan rumah, dia langsung menyambangi rumahnya dengan memencet bel rumah yang ada di depan pintu. Sesaat kemudian, Luna lah yang datang membukakan pintunya. Dan itu membuat Luna kesal karena dia tidak kenal dengan Ridwan yang selalu menghampirinya. Karena si Luna kan gegar otak nih gara-gara kecelakaan. "Kamu ini siapa sih? Kenapa kamu selalu datang menghampiri aku?" "Lun, aku Ridwan, pacar kamu." "Pacar? Kamu gak tahu kalau aku sudah mau menikah?" "Ada apa, Lun?" tanya Pak Benny yang menghampiri ke depan. Sontak Pak Benny langsung naik darah lagi setelah melihat kedatangan Ridwan ke rumahnya. Kamu lagi. Ngapain kamu kesini, bangsat?" "Saya mau bersilaturahmi, Pak." "Tidak ada, sana pulang." Hingga akhirnya Ridwan pun segera pamitan pulang. Dia bersaliman terlebih dahulu kepada Pak Benny supaya dia bisa mengoleskan minyak yang ada di tangannya itu pada bajunya Pak Benny serta kulitnya. "Kalau gitu saya permisi dulu, Pak." Saat dia sedang bersaliman dengan Pak Benny, tangannya Ridwan langsung menyelusup mengusap baju yang tengah Pak Benny kenakan. Apaan ini? Apaan kamu pegang-pegang, ha? Hush, bentak Pak Benny. Seketika Ridwan melemparkan senyuman, akan tetapi bukan senyuman ramah pada Pak Benny, namun senyuman sinis karena dia merasa puas karena sudah berhasil melakukan syarat penentu untuk supaya santet bisa dilancarkan. Setelahnya Ridwan pun pergi dengan mengendarai motornya. Dia benar-benar puas, tidak sabar melihat penderitaan yang dialami oleh Pak Benny. Beberapa jam kemudian, Pak Benny yang sedang duduk sambil nonton TV di rumahnya, tiba-tiba saja sekujur badannya terasa sangat gatal sekali. Sehingga Pak Benny tidak fokus menonton TV, karena dia sibuk menggaruk-garuk seluruh tubuhnya yang terasa sangat gatal sekali. Pak Benny pun ditanyai oleh Bu Nia, karena suaminya terlihat sedang resah. "Yah, kenapa sih ya? Kok garuk-garuk gitu?" tanya Bu Nia. "Gak tahu ini, Bu. Seluruh tubuh ayah terasa sangat gatal sekali dan panas." "Ayah alergi salah makan atau bagaimana?" "Enggak kok, Bu. Gak ada alergi apa-apa." Saat itu Pak Benny benar-benar seperti cacing yang kepanasan. Bu Nia pun sampai bantu Pak Benny untuk menggaruk-garuk tubuhnya. Dia merasa sangat panas sekali pada sekujur tubuh dan terasa sangat gatal. Bahkan saat itu Pak Benny langsung melepas semua pakaian dan langsung mandi. Dia menyiram tubuhnya dengan air dingin karena tubuhnya terasa sangat panas sekali. Selesai mandi, tubuhnya terasa sudah tidak panas lagi, tapi gatalnya masih sangat terasa, sehingga dia menggaruk-garuk seluruh tubuh tanpa henti, sampai Pak Benny tidak bisa berbuat apa-apa selain menggaruk tubuh sendiri. Sore harinya, Luna yang baru bangun tidur melihat ayahnya seperti itu, langsung menanyakan apa yang sebenarnya sudah terjadi. "Ayah, kenapa kok garuk-garuk gitu?" "Seluruh tubuh ayah ini gatal-gatal semua, Lun. Ayah nggak tahan rasanya, ingin garuk-garuk terus. Tolong belikan ayah salep atau obat katal apa ya, Lun?" "Ya udah, mana duitnya ya? Ambil aja, itu ada di tas." Akhirnya Luna pun pergi ke apotik terdekat untuk membelikan ayahnya obat gatal. Beberapa saat kemudian, Luna pulang dengan membawakan obat gatal untuk ayahnya. "Ini ya, diminum. Sama ini salep nanti dioleskan pada tubuh." Tanpa lama-lama Pak Benny langsung menelan obat gatalnya dan mengolesi salep gatal pada sekujur tubuh yang terasa sangat gatal, dibantu oleh Bu Nia. Malam harinya, Pak Benny tidak bisa tidur sama sekali karena sibuk menggaruk-garuk seluruh tubuhnya yang terasa sangat gatal. Obat dan salep yang dia pakai ternyata tidak mempan sama sekali. Rasa gatalnya masih terasa sama saja. Sampai pada tengah malam, Pak Benny pergi ke dapur untuk mengambil garpu,
Lalu garpu tersebut dipakai Pak Benny untuk menggaruk-garuk tubuhnya yang terasa sangat gatal sekali, sehingga membuat tubuhnya Pak Benny terluka karena rasa gatal itu digaruk dengan menggunakan garpu dengan keras. Srok, srok, srok. Sehingga tubuh Pak Benny itu mengeluarkan darah akibat sayatan garpu pada tubuhnya. Singkat cerita, keesokan harinya Pak Benny izin tidak berangkat bekerja karena rasa gatal yang diderita oleh Pak Benny tak kunjung reda juga. Kalau dia berangkat, tidak memungkinkan. Padahal sudah beberapa hari ini Pak Benny tidak ke kantor, dan hari ini dia ada rapat penting. Tapi mau gimana lagi, kalau dia berangkat malah mengganggu pekerjaannya. Siang itu Pak Benny fokus menggaruk-garuk tubuhnya yang gatal lagi. Hingga tiba-tiba saja, sekujur tubuhnya yang terasa gatal itu berubah menjadi bisul yang besar-besar, dan di dalamnya ada nanah seperti akan memecah bisul tersebut. Sehingga Pak Benny tidak berani untuk menggaruk tubuh lagi. Tapi dia meronta-ronta kesakitan, kepanasan, dan gatal yang sangat teramat. Pak Benny pun sampai teriak-teriak sendiri karena sudah tidak tahan lagi dengan sakit yang dideritanya. Bu Nia sampai panik harus berbuat apa, karena Pak Benny sudah dibelikan obat dan salep, namun masih saja gatalnya itu tetap saja seperti itu. Siang itu juga akhirnya Pak Benny diantarkan Bu Nia dan Luna menuju ke rumah sakit untuk diperiksa oleh dokter. Sesampainya di rumah sakit, Pak Benny langsung dicek darah ke laboratorium dan diperiksa oleh dokter kulit. Sampai akhirnya dia juga dironsen oleh dokter untuk mendeteksi sakit kulit jenis apa yang diderita olehnya. Dan saat hasil ronsen sudah keluar, dokter menyatakan kepada Pak Benny kalau tidak ada parasit atau kuman-kuman yang ada di kulit yang menimbulkan gatal, itu clear, bersih. Padahal sudah jelas secara fisik Pak Benny menderita bisul dan gatal-gatal yang amat gatal sekali. Dokter itu pun hanya memberikan salep untuk meredakan rasa gatal serta memberikan obat untuk menghilangkan kuman yang ada di dalam tubuh dari dalam. Setelah itu Pak Benny, Bu Nia, dan Luna pulang kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Pak Benny langsung meminum obat dan memberikan salep pada sekujur tubuhnya. Saat setelah meminum obat dan diberikan salep, rasa gatal itu terasa sudah mendingan. Pak Benny pun siang itu bisa tertidur dengan pulas karena rasa gatal yang ada di tubuhnya semakin berkurang. Apalagi dia terasa sangat ngantuk karena kan semalaman dia tidak tidur. Di dalam tidurnya, Pak Benny bermimpi didatangi sosok Ridwan dengan wajah yang menyeramkan dengan membawa pisau tajam dan seakan ingin menusuk tubuh Pak Benny. Di dalam mimpinya juga dia melihat sosok yang menyeramkan berada di belakang tubuh Ridwan. Sosok itu bertubuh tinggi besar, dengan berbulu lebat dan hitam, serta bertaring panjang. Sosok itu menatap tajam ke arah Pak Benny, seperti siap untuk memangsanya. Saat pisau tajam itu yang ada di tangan Ridwan akan ditancapkan ke perut Pak Benny, seketika Pak Benny pun terbangun, dengan nafas yang tidak beraturan, dan sekujur tubuh penuh dengan keringat yang membasahi baju. Ketika dia terbangun, dia terkejut ketika melihat seluruh bisul yang ada pada tubuhnya itu memecah semuanya, dan nanah yang ada di dalam bisul tersebut mengeluarkan bau amis. Pak Benny meronta-ronta. Dia kembali merasakan gatal yang sangat teramat tertahankan, sehingga dia langsung mengambil garpu lagi untuk menggaruk-garuk bisul yang memecah itu. Bu Nia melihat apa yang dilakukan oleh suaminya merasa ngeri dan jijik, karena memang benar-benar baunya amis dan nanah yang ada di dalam bisul tersebut memecah mengalir ke seluruh tubuh. Bu Nia bingung harus berbuat apa, karena sakit yang diderita oleh Pak Benny ini tidak dideteksi oleh dokter secara medis. Namun di sisi lain, Bu Nia dan Luna juga merasa iba dan kasihan dengan apa yang diderita Pak Benny. Setiap hari, setiap malam, Pak Benny tidak bisa tidur. Dia juga tidak pernah menggunakan baju, karena kalau menggunakan baju, lukanya akan tergesek-gesek dengan kain baju tersebut dan membuatnya akan semakin perih. Hingga akhirnya, Bu Nia mendapatkan saran dari salah satu temannya untuk membawa Pak Benny ke pengobatan alternatif saja. Jangan bawa ke medis, karena menurut temannya itu, sakit yang diderita oleh Pak Benny bukan penyakit biasa, apalagi tidak terdeteksi di medis. Akhirnya dia pergi ke orang pintar yang sudah diberitahu oleh temannya Bu Nia. Diantar oleh Bu Nia sedangkan Luna berada di rumah. Sesampainya di ruang praktek, sebut saja dukun ya. Kata Mbak Dukunnya, Pak Benny memang terkena santet guna-guna. Mbak Dukun merapalkan mantranya, membuat Pak Benny merintih kesakitan dan gatal.
Sakit. Kemudian Mbah Dukun menyarankan untuk setiap harinya tubuh Pak Beni selalu diolesi menggunakan minyak tawon yang sudah dijampi-jampi. Bunia pun menuruti perkataan dari Mbah Dukun tersebut. Sehari kaki Pak Beni sudah merasa enteng dan tidak gatal lagi. Mungkin karena sudah diberi mantra oleh dukun dan diolesi minyak tawon. Tapi itu semua terjadi hanya dalam sehari saja. Tiba-tiba hari berikutnya Pak Beni merasakan gatal yang teramat sekali pada tubuhnya, hingga dia menggaruknya dengan sangat kencang sekali. Garuknya dengan menggunakan garpu lagi. Hari-hari telah berlalu. Saat malam hari hujan deras dengan kilat yang menyambar, Pak Beni tidak pernah berputus asa untuk selalu melakukan sholat malam. Taubat nih ceritanya, dan berharap ada keajaiban untuk dirinya. Padahal selama ini Pak Beni angkuh dan sombong, tidak pernah sholat. Tapi semenjak dia mengalami sakit yang dideritanya itu, membuatnya bertaubat. Pak Beni jadi rajin sekali sholat. Begitu juga dengan Bunia yang ikut sholat untuk mendoakan kesembuhan suaminya. Walaupun dengan susah payah Pak Beni melaksanakannya. Ya karena gimana? Kain bajunya atau sarungnya kalau gesek kulitnya itu rasanya nggak karuan. Tapi demi kesembuhan, Pak Beni rela melakukan sholat tersebut, walau dengan rasa perih. Entah kalau dalam fikihnya itu najis atau tidak ya, kan ada nanah dan darahnya. Di sisi lain, saat Pak Beni selesai melaksanakan sholat malamnya, Pak Beni melihat sosok Kunti yang sangat menyeramkan. Dia terbang melayang di atas kamarnya dengan tubuh penuh darah dan berpakaian yang lusuh. Pak Beni sontak kaget dan langsung menarik selimutnya dengan merapalkan doa-doanya. Tubuhnya menjadi dingin hingga badannya pun gemetaran melihat penampakan tersebut. Kuntilanak itu tertawa-tawa. Tubuh merindingnya semakin Pak Beni rasakan, hingga rasanya seperti mati rasa dan kaku. Sedangkan Bunia saat itu sedang tidur pulas, dan anehnya saat penampakan itu datang rasa gatalnya hilang. Namun tiba-tiba sosok tersebut hilang entah kemana dan meninggalkan sebuah asap di dalam kamarnya Pak Beni. Di lain hari, Ferdi suatu ketika datang ke rumah untuk melihat keadaannya Pak Beni. Saat itu Ferdi pun menyarankan kepada Bunia untuk membawa Pak Beni ke salah satu paranormal yang dia tahu. Ferdi tahu karena dulu ada salah satu saudaranya yang dibawa ke tempat itu dan sembuh total sampai sekarang. Bunia pun tertarik. Pokoknya Bunia tidak menyerah untuk mengobati suaminya. Singkatnya, pagi itu Bunia dan Luna sudah siap-siap untuk membawa Pak Beni diantarkan oleh Ferdi karena dia yang tahu tempatnya. Mereka semua naik satu mobil dan perjalanan yang mereka tempuh itu lumayan jauh, sampai beberapa jam. Sesampainya di tempat praktek dukun tersebut, sebut saja Mbah Seno, dia menyambut kedatangan mereka dengan senyum ramah. Mbah Seno mempersilahkan Pak Beni dan Bunia untuk duduk di ruangannya, sedangkan Luna dan Ferdi menunggu di depan. Desain ruangannya serba hitam, membuat suasana lebih mencekam, disertai dengan bau anyir, darah, bau kemenyan, dan beberapa sesajen. Bahkan terdapat boneka-boneka kecil yang tidak tahu entah apa gunanya. Juga ada hiasan kepala kerbau. Setelahnya Mbah Seno pun menanyakan apa yang dideritanya, dan Pak Beni menjawab kalau tubuhnya itu gatal-gatal terus. Coba lihat gatal-gatalnya seperti apa, Pak? Ini Mbah, silahkan. Suami saya kenapa ya Mbah? Suami ibu ini terkena kiriman santet atau diguna-guna oleh seseorang, karena Pak Beni ini tidak bisa menjaga mulutnya. Kalau boleh tahu siapa orangnya Mbah? Setelah saya terawang, bapak ini telah diguna-guna oleh masa lalu anaknya. Mungkin dia ada dendam atau sakit hati dengan ucapan bapak. Jelas Mbah Seno. Lalu apa bisa disembuhkan Mbah? Bisa saja, asal beliau dibawa ke sini selama 3 kali bertahap untuk kontrol dan pengobatan. Terus bagaimana cara menyembuhkannya Mbah? Tanpa menjawab, Mbah Seno langsung menyalakan kemenyan dan merapalkan mantra dalam segelas air putih. Lalu air putih tersebut dicipratkan sedikit demi sedikit pada sekujur tubuh Pak Beni yang bajunya sudah dilepas. Pak Beni terus merintih kesakitan dan kepanasan. Aduh, sakit Mbah, sakit, aduh, rintihnya dengan meneteskan air mata. Bunia pun mencoba memegangi tangan Pak Beni supaya dia terlihat lebih tenang. Setelah selesai ritual, Mbah Seno memberitahu cara penyembuhan santet yang diderita oleh Pak Beni tersebut. Nanti sepulang dari sini, buatkan 40 macam bumbu dapur lalu tumbuk hingga halus dicampur jadi satu, seperti kemiri, merica, bawang-bawangan dan sebagainya, dan dicampur lagi dengan minyak tawon, kata Mbah Seno. Terus diapakan Mbah? Bumbu-bumbu yang 40 macam tersebut dioleskan pada sekujur tubuhnya Pak Beni setiap hari. Itu semua dilakukan dengan cara yang rutin.
Baik Mbah, akan saya lakukan semuanya. Besok 2 hari berturut-turut datang ke sini lagi ya, untuk kontrol, timpal Mbah Seno. Setelah mengerti semua yang diucapkan oleh Mbah Seno, akhirnya Pak Beni, Bunia, Luna, dan Ferdi kembali pulang ke rumah. Saat itu juga sepulangnya dari rumah Mbah Dukun, Luna disuruh Bunia untuk membeli bahan-bahan yang sudah disebutkan oleh Mbah Seno ke pasar. Saat itu Luna diantarkan oleh Ferdi ke pasar, lalu Bunia yang membuat ramuan itu menjadi satu dengan dicuper atau di blender. Saat sudah selesai, ramuan itu dioleskan pada sekujur tubuh Pak Beni yang gatal-gatal dan bernanah itu. Badan Pak Beni meronta-ronta sana kemari karena begitu perih dan panas, sakit sekali saat ramuan itu dioleskan pada kulitnya. Pak Beni pun tidak bisa menahan tangisnya sampai dia menggigit handuk di gigitnya. Dia memberontak ke kanan dan ke kiri, terus berteriak sekencang-kencangnya. Rasanya ingin sekali menggaruk tubuhnya menggunakan benda yang tajam karena sangat gatal sekali. Aduh, sakit bu, panas bu, perih, rintih Pak Beni. Sabar Pak. Karena sudah tak tahan dengan rasa gatalnya, Pak Beni mencoba mengambil sendok yang ada pada tempat ramuan itu lalu menggaruk tubuhnya dengan sangat keras. Tapi tangan Pak Beni terus dipegangi oleh Bunia, Luna, dan Ferdi. Tahan Pak, tahan. Setelah 1 jam ramuan itu meresap ke dalam tubuhnya Pak Beni. Sekarang dia sudah merasakan sedikit hilang gatalnya. Namun malam harinya, Pak Beni didatangi oleh segerombolan pisau tajam lagi. Pisau yang berbentuk gaib. Tapi pisau tersebut pada mental karena sudah dipasang pagar gaib dari jarak jauh oleh Mbah Seno. Esoknya Pak Beni dan Bunia serta Luna datang kembali ke tempat Mbah Seno. Tubuh Pak Beni diberi sebuah serbuk oleh Mbah Seno yang tidak tahu itu serbuk apa. Dan Mbah Seno terus merapalkan mantra-mantranya, membuat Pak Beni memberontak kembali. Bunia terus memegangi Pak Beni dengan kedua tangannya. Tapi setelah selesai ritual keduanya, kini koreng yang berada di tubuh Pak Beni berangsur mengering. Dan tibalah di hari ketiga, Pak Beni mendatangi rumahnya Mbah Seno kembali untuk ritual terakhirnya. Di hari terakhir ini, Mbah Seno mengingatkan kepada Pak Beni nanti malam untuk berjaga-jaga karena akan ada banyak serangan gaib yang lebih mengerikan. Lalu Pak Beni dan Bunia kembali pulang. Sebelum pulang mereka mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbah Seno dan memberikan maharnya. Malam harinya saat Pak Beni sedang melakukan sholat, benar saja kata Mbah Seno. Gangguan berdatangan membuat Pak Beni merinding. Namun dia terus berdoa membacakan semua doa-doa yang dia hafal. Tubuhnya gemetaran hebat dan keringat dingin di sekujur badannya. Tiba-tiba saja sosok-sosok itu yang mencoba mendekati Pak Beni. Namun semua sosok itu tidak bisa mendekatinya karena sudah dipasang pagar pembatas gaib oleh Mbah Seno. Seketika melebur hilang menjadi debu. Semenjak saat itu Pak Beni sudah sembuh. Namun berbeda dengan Ridwan, dia malah sakit-sakitan dan sakit yang dideritanya sama dengan yang dialami oleh Pak Beni. Rupanya santetnya makan tuanya tuh. Sedangkan Luna akhirnya dia menikah dengan Ferdi. Dan Luna masih dalam keadaan hilang ingatan. Dia tidak kenal dengan Ridwan dan orang tuanya Luna juga tidak memberitahu soal Ridwan yang telah mengguna-guna Pak Beni. Dan kisah ini pun selesai. Oke, yang dilakukan oleh Pak Beni dalam proses penyembuhannya itu diizinkan oleh Tuhan. Tapi kan Tuhan gak tahu meridoinya apa enggak tuh langkah yang dilakukan Pak Beni. Mendatangi dukun, tapi dia juga masih sholat. Ya, di lingkungan kita juga masih banyak yang seperti itu. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang demikian dan selalu dalam lindungan Allah. Dan selalu bercermin melihat ke diri sendiri. Jangan suka menilai orang lain. Koreksi diri apakah diri kita sudah baik. Dan saya pamit. Wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah lainnya. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Sebuah kisah yang diadaptasi dari kehidupan sosial masyarakat di sekitar kita. Dan dicampur bumbu-bumbu supaya alurnya lebih enak diceritakan. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama atau mungkin alurnya ada yang sama mengalami seperti Pak Beni. Mohon maaf ya. Saya pamit. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.